الكتاب من شرحه ولكل نية صالحة على ما نوى سلفنا الصالحون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على Rasulillah wa ala man. Kita lanjutkan pembahasan yang telah lalu, namun sebelumnya kita ulang dikit. Mata alamaka adamu iqbalin nasi alaika. Ketika menyakitkan bagimu perlakuan manusia, au tawajjuhum bidzammi ilaika, atau kebaikanmu itu diabaikan. Ya, pokoknya saat kita ini tidak diterima oleh manusia atau kebaikan kita diabaikan, intinya disakiti manusia, wis gitulah. Maka perintahnya apa? Farji ila ilmillahi fika. Kembalilah bahwa Allah tahu atas hal itu. Ya, sing biasa berjuang masjid gitu, terus kemudian ketoke kok ora ono wong ngregani gitu ya, malah dipaidu ro sing ikilah sing kae dan sebagainya. Maka farji ila ilmillahi fika. Kembalilah bahwa Allah itu sudah cukup. Fa in kana la yuqni'uka ilmuhu fika. Apabila sampai engkau ini tidak mencukupkan hiburan dari Allah, tidak mencukupkan bahwasanya wis sing penting Gusti Allah ngerti begitu, maka fa musibatuka bi'adami qana'atika bi'ilmihi asyaddu min musibatika biwujudil adha minhu. Maka musibah itu ada dua. Musibah bernama tidak diregani manusia, dan musibah bernama kita tidak sadar Allah itu cukup Allah sebagai saksi. Lah, musibah yang jauh lebih besar adalah musibah bernama kita tidak cukup Allah sebagai saksi. Ibaratnya sing paling gampang, setiap kebaikan itu kan kita butuh saksi. Saksi dari manusia dan saksi dari Allah. Loh, kok manusia tidak mau bersaksi atas kebaikan kita? Harusnya kita ya ora apa-apa. Gitu kan? Karena toh nanti sing ngasih pahala siapa? Allah juga. Yang ngasih keridhaan siapa? Allah juga. Harusnya kita cukup hanya kepada. Loh, kok kita tidak cukup dengan itu? Maka musibah bernama lalai kepada Allah ini lebih parah daripada musibah diloroni manusia. Masih ingat ya kemarin ngaji ini ya? Nah, kita ini termasuk yang mencukupkan diri kepada Allah, hasbunallah, atau kudu diapresiasi manusia. Nah, ini yang mana ini? Ya, harusnya kita cukuplah Allah. Begitu. Ini pelajaran kemarin, tidak usah terlalu panjang. Kemarin kita terangkan sampai tafsil sampai dakik ya, bahwa kok aneh ya kita ini kok bisa ora cukup karo Gusti Allah, ya ujung-ujungnya yang ngasih pahala ya Gusti Allah kok. Iso kudu disekseni manusia barang nemu pirang perkara gitu ya. Nah, kemarin kita sudah bahas semuanya. Nah, ini sekarang yang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Innama ajral adha, adanya sesuatu yang tidak mengenakkan alaihim ya,
yang muncul dari mereka, muncul dari para makhluk Allah, itu kenapa toh kok kita ini harus dikecewakan manusia? Kenapa toh kok kebaikan kita ini tidak diregoni? Kenapa toh nafkah kita itu rasanya kok nggogai keluarga kok ini kurang terus ya? Kenapa toh kita ini kadang mendapatkan respon buruk dari manusia? Kenapa demikian? Apa Allah ini nggak tahu? Ya Allah tahu banget. Justru karena Allah tahu, kaila takuna sakinan ilaihim, agar kita ini tidak terlalu kerasan di sisi manusia. Nah, kan ilmu rodok jero nah ini nih. Agar tidak terlalu nopo kerasan. Karena kenyataannya kalau kita kerasan dengan manusia, kok orang yang munggah. Nah, betul atau tidak? Ya Allah, wis gini aja wis, sing paling logika, sing paling gampang, apabila kita ini terlalu enak pada sesuatu, maka pada hal yang lain itu menjadi tidak enak, kan begitu toh. Apabila terlalu nyaman kepada manusia, kakean jagongan, kok mesti dikira berkurang. Gini betul. Apabila kita ini terus seneng, mesti kita nanti tidak akan begitu seneng dengan Gusti Allah. Demikian seterusnya. Arada ayyuz'ijaka an kulli syai'in hatta la yashghalaka anhu syai'in. Allah Subhanahu wa taala mendidik hamba-hambanya yang terkasih, yang dicintai oleh Allah ini, waktu demi waktu itu agar semakin dekat, agar semakin asik dengan Allah. Lah bagaimana agar seseorang itu semakin asik dengan Allah? Caranya dicabut dari keasikan yang lain. Memang ngoten. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi memang umur manusia itu sudah harus memiliki keasikan-keasikan yang semakin berkualitas. Niki nek enten sing maknani kitab malah kula remen malah tak maknani utawi iki iku. Insyaallah. Jadi kalau boleh disimpelkan, semakin kesini itu hiburan kita adalah harus hiburan rohani. Nah, hiburan-hiburan yang bernuansa dekat dengan Allah. Dan sebenarnya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya sudah banyak sekali ditebarkan kebaikan-kebaikan Allah. Mulai bongso-bongso, siapa orang yang dia itu sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, maka seolah-olah dia sholat seluruh apa? Malam, kan gitu toh. Mung gini Pak, saya tak tanya kali panjenengan. Dong pas asik ngobrol pas isya gitu. Itu kira-kira melalaikan enggak? Melalaikan banget. Walau melalaikan. Maka kita ini dibikin tidak terlalu asik dengan manusia, memang biar asik dengan Gusti. Semakin kesini itu bukan hanya manusia, itu bukan hanya orang lain loh, nggih, termasuk diri kita. Termasuk diri kita ini manusia. Cepat atau lambat, apa yang ada diri kita itu semakin tidak asik. Onderdil yang ada dalam diri kita itu semakin tidak asik. Semakin dikurangi nikmatnya. Agar nikmat kita ini sudah kelas nikmat, nikmat kepengin ketemu kali Gusti Allah. Mulai dari pandangan mata. Saya tanya pandangan mata kita di umur-umur di atas 40-an dengan umur-umur 20 tahunan sama atau beda? Beda jauh. Kok umpamanya umur-umur sekian kok pandangan matanya masih sama dengan 20 tahunan kira-kira berapa? Bahaya jelas. Maka diambilnya penglihatan itu sebenarnya Gusti Allah jahat napa Gusti Allah sayang? Ampun ngoten. Ampun ngoten mawon. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini di syarah itu disebutkan
Qala fi Lataifil Minan. Beliau Syekh bin Athaillah juga nulis kitab namanya Lataiful Minan. I'lam anna awliya Allah Ta'ala hukmuhum fi badaniyatihim ila akhiriyah. Langsung saya terjemahkan aja. Bahwasanya para kekasih Allah Subhanahu wa taala itu ya sudah terlampau asik kepada Allah sehingga ada atau tidak adanya kenikmatan-kenikmatan zahir tidak begitu terasa. Kalau kita ini karena masih terlalu terikat dengan kenikmatan zahir sehingga kenikmatan bersama Allah itu menjadi tidak begitu terasa. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dulu itu saya kayak enggak percaya, kayak orang seperti sebut saja Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu puluhan tahun tidak menaruh geger ditempelkan, tidak pernah menyandarkan apalagi sampai tidur seperti itu. Ini kan secara logika kan harusnya tidak kuat kan. Tapi karena itu adalah keasikan rohani, tidak ada masalah. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Rasulullah sendiri itu pernah, bahasanya bukan lupa makan. Kalau kita kan lupa makan. Beliau itu karena memang terlalu asik karo Gusti Allah sampai tidak makan dalam waktu yang lama. Bahkan pernah tidak tidur sampai 40 hari. Nah, kayak gitu kan sebenarnya zahir kita onderdil zahir kita ini kan harusnya tidak kuat kan. Nah, di sini disebutkan para kekasih Allah itu karena kuatnya rohani, maka kekuatan rohani itu yang ngatur kekuatan jasmani. Nah, kalau kita ini itu belum bisa seperti itu. Abot mungkin jenengan wonten sing saged. Nah, insyaallah sallallahu alaihi Muhammad. Ya, ini ngajinya agak sedikit berat, tapi saya usahakan untuk dosisnya menjadi seringan mungkin seorang awam mungkin. Saya ulangi lagi. Innama ajral adza alaihim kaila takuna sakinan ilaihim. Kenapa kita ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kecewa dengan banyak makhluk agar memang diri kita ini tidak terlalu asik. Mulai dari harta dan sebagainya, mulai dari anak dan sebagainya. Nek dipikir-pikir seperti kemarin nih, yang penting aja krungu cah SMA ngeten wae ya. Dulu pas kita belum nikah kayaknya nikah enak, barang nikah ya jebule mumet. Wah, nek bar nikah katanya nek duwe anak kayaknya seneng ah. Begitu duwe anak mumet gitu. Nah, yang kayak gitu itu sebenarnya sering kita ulang-ulang di dalam diri kita agar kita ini terhibur dengan Allah. Pokok setiap pembahasan kok bahas makhluk ini mesti muter. Nah, mesti muter. Hisane tentrem itu adalah nek wis mulai eling Gusti Allah. Coba saja misalkan sebut saja sing paling gampang macet. Ini kalau lintasan pembahasan kita adalah lintasan pembahasan makhluk, mesti tidak ketemu tentrem. Tidak bakal ketemu tentrem. Macet gitu ya, macet. Padahal ini sudah dikejar waktunya ya. Sing gara-gara tadi suruh ngelewat sana malah lewat sini, akhirnya macet lah. Sing mau dadak ngisi bensin dhisik terus saiki dadi kena macet lah. Sing gara-gara supire mau ke mandek dhisik dadi macet lah. Sing gara-gara tadi itu ada orang kecelakaan langsung macam-macam. Ini jawabannya selalu kemrungsung banget. Tapi begitu Allah rada mending. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka entah seberapa persen kita bisa belajar tentang para kekasih Allah seperti ini, setidaknya pada saat kita eling Gusti Allah, jawabannya mesti rotok mending, tidak terlalu sakit. Kalau bahasa Syekh Abu Hasan Asyadzili begini, ihrab min khairin nas. Kau larilah dari kebaikan manusia. Ini melabut mana? Lari dari kebaikan manusia. Nek kita nyari kebaikan manusia, meneh kaya aku ngene iki lagi bangun pondok lah ya wis jelas. Angel to.
Kenapa demikian? Sebab orang yang bisa lari dari kebaikan manusia itu baru adalah orang yang akan mendapatkan full kebaikan Gusti Allah. Full kebaikan Gusti Allah. Kasih contoh wis ben mulai gampang. Sing paling gampang ya adalah apa yang ada di sekeliling Rasulullah SAW. Coba Pak, kalau dilihat kenikmatan zahir apa coba yang Allah janjikan kepada orang-orang seperti Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Apa to enak melu Kanjeng Nabi, wong lagi enak-enak ikut orang-orang kafir kala itu kan yo dibayari to tiap dino. Lho kok malah melu Kanjeng Nabi to? Akhirnya malah disiksa. Dipanggang di bawah terik matahari, badannya dikasih batu. Terus hal apa yang membuat beliau bertahan? Ahad. Allah yang Maha Esa. Yaitu. Maka sebenarnya kekuatan yang paling kuat yaitu. Mung kita ini belum pernah teruji yang kayak gitu. Kenapa? Karena ya belum pernah sing ngalami sing aneh-aneh. Cara aku sih yo eling Gusti Allah tapi aja sing rekoso ngeten mawon cara kula. Jenengan setuju lho sallallahu alaihi Nabi Muhammad insyaallah. Nah, kayak gitu itu. Nah, ini saya tambahin dikit lagi, ada dalam kisah di sini banyak sekali kisah yang disampaikan oleh mu'alif. Salah satu kisahnya adalah para kekasih Allah ini, dan ini sing agak ekstrim nggak usah ditiru ya, kita sing sedengan saja. Di sini disebutkan bahwa bagaimana orang akan merasakan indahnya bermuasyarah dengan Allah kalau dia terlalu asik bermuasyarah dengan makhluk. Ya, maka ada para kekasih Allah itu yang memang secara sengaja gembel dan sebagainya. Toh mulai nek jenengan nek tiru plek malahan kula diseneni wong akeh iki. Gembel dan sebagainya ini terjadi kayak gitu itu terjadi. Lah kalau nek gembel tok mah rodok mending. Ini ada seseorang yang bertanya kepada gurunya, di sini disebutkan. Kenapa selama ini saya ibadah 30 tahun itu belum pernah merasakan halawatul munajat, belum pernah merasakan manisnya bermunajat kepada Allah. Lalu sang guru menjawab, bagaimana engkau akan merasakan manisnya munajat kepada Allah? Wong kau itu terlalu manis hidup dengan makhluk. Nah terus bagaimana caranya agar saya bisa manis dengan Allah? Udah, kau itu tidak akan kuat. Ini jawabannya gitu. Enggak, pokoknya saya harus bisa. Saya harus bisa. Tapi lagi-lagi ini sing ekstrim ini betul bisa ditiru ya. Nanti ada dosis-dosis yang tepat untuk kita. Nanti agak akhir-akhir aja. Misalnya cerita aja dulu. Engkau tidak akan kuat. Pokoknya saya kuat. Oh, enggak, kau enggak kuat. Saya kuat. Beneran. Akhirnya begitu karena ngeyel gitu, sang guru kemudian bilang kepada muridnya. Ini muridnya itu ya juga sudah jadi tokoh besar. Ya sudah, kalau demikian sekarang mulai besok engkau telanjang dada. Ya, ini saya minta tolong, ini ojo ditiru ya Pak. Langsung metu ning omah surang nganggo klambi ngono gara-gara ini ngaji sesat ya. Nah, telanjang dada. Terus kemudian ini saya sedang cerita, nanti substansi pemahamannya aja yang diambil. Habis telanjang dada, terus kau kalungkan buah apa ya di sini? Yuk katakan jeruk lah ya, jeruk atau delima. Buah jeruk atau delima di keranjang yang kau kalungkan. Habis itu tiap kali orang yang mau meludaimu, kau beri buah itu. Kau beri buah itu tiap kali ada orang yang apa? Mau meludaimu. Kau lakukan hal itu di tempat-tempat yang biasa kau dihormati. Jadi memene sampean DPR dilakoni nang gedung MPR. Pemene ngoten utawa panjenengan niku kiai ngono dilakoni nang ngarepe jamaah gitu kurang wis. Lah kan angel to niki.
Ora mudeng blas kula niku. Mau maca di mobil itu saya maca yakin ora ya maca. Akhirnya seperti itu. Baru setelah itu kau akan merasakan kesendirianmu itu adalah kesendirian yang bersama Allah. Kenapa? Kau sudah tidak punya yang selain Allah. Oh. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini sesuatu yang dibuat, sesuatu yang dibuat. Lah kalau Rasulullah itu tidak dibuat seperti itu pun sudah diajari oleh Allah seperti itu. Lah pada saat ke Taif, apa ora di majnunun, orang gila, terus dilempari batu dan sebagainya. Rasulullah kan seperti itu, betul enggak? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka ada dua doa dari pas perjalanan ke Taif itu. Yang pertama adalah doa untuk umatnya. Yang kedua adalah munajat beliau kepada Allah. Yang doa yang paling terkenal adalah pada saat malaikat Jibril nawari kepada Rasulullah agar Rasulullah itu memberikan komando supaya malaikat Jibril ngebreki Gunung Uhud ke Taif, kan begitu toh. Tak pergi ya Rasul, jangan. Nah, terus beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, kasih petunjuk saja ya Allah, mereka melakukan itu kan harinya belum tahu. Tapi itu kan ya sama toh, dianggap orang gila, dilempari batu dan sebagainya kan. Nah, kemudian munajat beliau yang nomor 2 adalah beliau mengatakan demikian. Panjang itu dalam Sirah Ibnu Hisham. Saya jelas tidak hafal, panjang banget surat. Yang saya ingatkan yang bagian bawah. Ya Allah, Engkau ini mau aku dihadapkan kepada siapa toh ya Allah? Kepada siapapun Engkau hadapkan, la ubali bahasanya. Aku tidak peduli. Sepanjang Engkau masih tetap ridho kepadaku dan Engkau tidak murka, selesai. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita tentu tidak akan melakukan yang kayak gini tiap hari. Pasti ada saat-saat. Di mana diri kita itu akhirnya bilang seperti ini. Ya Allah, wis lah kabeh ora penting lah. Semuanya itu tidak penting. Saya tidak peduli. Yang saya peduli adalah Engkau jangan sampai murka kepadaku. Engkau tetap ridho. Nah, ini adalah kita sedang melakukan salah satu sunnah Rasulullah yang kadang-kadang orang tidak kepikiran. Ada satu sunnah seperti itu. Sing membawa seperti itu kadang-kadang bukan mesti orang jauh, kadang-kadang anak barang. Wis lah ya Allah, saya sudah benar-benar mentok. Cara wong ya nganti bendera putih itu loh, menaikkan bendera menyerah. Ya Allah, bendera putih, aku kalah ya Allah, saya terserah Engkau lah ya Allah, saya tidak peduli apapun yang terjadi, yang penting Kau jangan sampai murka. Ini pasti diantara kita akan ada saatnya seperti itu, entah berapa menit, entah berapa jam, entah berapa bulan, ada saat-saat kita seperti itu. Betul atau tidak? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka nek logika para kekasih Allah, logika para wali ini benar-benar beda dengan logika kita. Yang pertama yang disebutkan di sini berbeda adalah para kekasih Allah itu menilai bahwa adanya jasad ini adalah sesuatu yang ujian yang sering menghalang-halangi. Mereka mengatakan andaikan saya ini sudah tidak nempel ke jasad, saya sudah tidak repot-repot perlu ngasih makan dan sebagainya. Jasad. Kalau kita ini jasad ini adalah kenikmatan. Betul atau tidak? Nah, para kekasih Allah, jasad ini justru ujian. Justru ini yang sering membuat terhalang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita ini loh. Alam jasad. Ya gara-gara alam jasad kita inilah kita tidak bisa cepat melesat satu sana. Tapi bagi orang-orang yang dari awal itu memang senang membina ruh, ya ketemu Rasulullah ya cepat, ketemu Gusti Allah ya cepat gitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kurang lebih begitu. Itu logika yang ada pada para wali. Maka disebutkan pula begini Bapak Ibu rahimakumullah. Al musibatu lil arifin nurun.
musibah bagi para kekasih Allah itu justru cahaya. Bagaimana kok bisa disebut cahaya? Ya jelas cahaya lah, karena kegelapan-kegelapan jasadiah itu hilang, maka yang hadir adalah terangnya cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau bahasa ini terlalu berat, Pak. Ini saya bahasa sing paling ringan ngeten, Pak. Jenengan duwe apa ngeten? Misalkan ya, saya punya sesuatu gitu. Terus kemudian hilang. Maka terus kemudian nek sing wis tau ngaji kan gampang. Memang ya. Segala yang selain Allah itu bukan ada, tapi napa? Diadakan. Setiap yang diadakan sewaktu-waktu bisa memang hanya Engkau yang selalu ada. Ini kan bercahaya kita. Oh iya, memang benar. Karena ngerti toh? Ah, ini namanya bercahaya versi orang awam lah. Saya sudah berulang kali cerita. Saya baru saja bahas kayak gini tuh di depan Masjid Nabawi, asar begitu ya. Habis isya masuk kamar, tiduran sebentar, wah barang-barang hilang kabeh, termasuk HP dan sebagainya. Saya kejar orangnya, tidak ketemu. Kalau saya lapor polisi malah kesuwen dan sebagainya. Mau marah mau apa dan sebagainya. Begitu sampai kamar, saya habis laporan ke resepsionis. Begitu sampai kamar dengar, iki ketoke ngaji mau sore ya. Ya mosok kon ngomong tok ya wis pun kula tampi ya wis mboten napa-napa. Ini kan cahaya. Cahaya yang ya percikan lah, percikan. Baru percikan lah ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Percikan. Ini percikan ya, percikan cahaya. Belum bisa disebut cahaya yang terang benderang. Cahaya yang terang benderang belum bisa. Ya baru percikan lah. Dan panjenengan pasti juga mengalami hal-hal semacam itu. Kenapa orang itu tidak menemukan cahaya di balik itu semuanya? Mungkin ilmu yang kurang dan sebagainya, mungkin. Tapi kayaknya keduren kalau kita selalu dalam koridor sebagai orang yang mendapatkan cahaya saat dapat musibah, itu kayaknya keduren. Karena buktinya yo ngangklo dhisik, nesu dhisik, maidu dhisik, iku mau ki sapa dan sebagainya. Terus pokoknya nganti mentok dhisik, betul atau tidak? Maka yang nomor 2 ini yang agak mirip ke kita. Wal yaqadah wa yaqadatun wa yaqadatun lisalik. Dan musibah itu adalah sesuatu yang membangunkan atau sesuatu yang memperingatkan bagi orang-orang yang menuju kepada Allah. Lah ini rada tepat ini. Kita ini belum bisa disebut arifin. Kita ini baru bisa disebut paling salikin. Salik itu orang yang sedang berjuang menuju Allah. Berjuang tertatih-tatih, kejeblong lagi, berjuang lagi, kejeblong lagi. Wong yo bengi ketoke lebar tahajud, terus subuhan yo salat subuh, baru subuh yo wiridan, lungguh jam 6 di depan rumah karo ndelok HP. Nang grup lho. Iki sapa sing ngirim lho? Kok ayu yo. Nah ngono iki. Ketoke bengi lebar wiridan, isu-isu weruh wong. Jadi kita tertatih-tatih. Itu namanya salik. Salik itu orang yang sedang bergerak menuju Allah, yang bergerak ya kadang jatuh, kadang berangkat lagi, jatuh lagi. Habis selesai wiridan ketemu konco gitu ya. Ya, ketemu konco. Awalnya cuma tanya kabar, berikutnya tanya kabar teman yang ndak hadir, ngerasani maneh. Kan gitu tuh. Betul atau tidak? Ngerasani maneh. Itu namanya salik. Kita ini salik. Pengen banget yang namanya baca Quran sing rotok tanek gitu. Saya pengen banget baca Quran sing rotok tanek. Kadang-kadang baru berapa lembar kowe Quran iki wis dilatih kurang piro to iki. Betul atau tidak? Nah, ini namanya kita salik. Orang yang sedang menuju Allah berjalan, mung ya tertatih-tatih kesandung-sandung gitu. Kita tuh pengen banget nek nang ngarepe wong tuwa itu sing pol sopane. Orang tua sendiri gitu maksudnya. Sing sopan, sing full menjadi ganjaran. Tapi yo kadang-kadang keceplos.
Bapak iki lho angele. Niki niku manis, mungkin nek gulane pripun? Ya nyeneni. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku kepengin sing halus malah nyeneni wong tuwa. Astagfirullah. Leres apa mboten niki? Ya kita ini saling. Maka adanya al-adza atau musibah, sesuatu yang menyakitkan, itu adalah yaqadhah, pengingat. Kita jadi eling kepada Gusti Allah pada saat sedang terjadi hal-hal yang sulit. Kalau tadi bagi para kekasih Allah itu adalah cahaya. Kalau bagi para salik yang namanya al-adza atau musibah itu adalah sesuatu yang mengingatkan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi ya rotok mending, yang penting jangan yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah yang namanya musibah itu lil ghafilin, bagi orang-orang yang lalai adalah halakun. Halak itu apa? Rusak, kacau. Naudzubillahi min. Jadi dikai musibah bukannya tambah iling, malah tambah ndak karu-karuan. Malah jadi moh salat, malah lama-lama jadi ora ketok ngaji. Gitu. Malah kadang-kadang ngangklos salat ya wis salat, ndonga wis salat, sapret ta ono prete barang. Naudzubillahi min. Nah, yang penting jangan yang nomor 3 ini. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, itu terkait makhluk bernama manusia. Termasuk juga makhluk yang sering mengecewakan kita bernama harta, Pak. Bernama apa? Harta. Harta itu tidak adanya itu menginginkan, sangat membuat kita hasrat, betul enggak? Sing wis di mobil api tetep luweh pengen sing luweh api, ketok ini nganggo sing kaya enak tenan kok ya. Nah, terus gitu akan terus menerus. Padahal begitu setelah diraih itu, Pak, bagi orang yang dikasih oleh Allah itu tidak dikasih nikmat di situ, Pak. Bagi orang yang tidak dikasih oleh Allah barangkali malah dibikin lalai kenikmatan ngono kuwi. Jadi alhasil kita ini memang kayaknya, ini bahasa saya yang paling simpel, kita ini disuruh meninggalkan dunia sebelum sebenar-benarnya meninggal, ketok ya kok Pak. Jenengan setuju monggo mboten ya ampun lah. Kita ini kayaknya disuruh meninggalkan dunia sebelum benar-benar nopo meninggal. Belum benar-benar meninggal dunia. Karena ketoke wis digawe sing sak api-api kaya ngopo ki akhire tetep ngecewake. Saya pernah ngaji sing model kok ngene iki, habis ngaji jan bener-bener mlebu nang mobil grek batine. Wis intinya jangan sampai masuk di hati lah. Sebelum kita tinggalkan, pokoknya kita tinggalkan terlebih dahulu jauh-jauh dari hati gitu. Kan yang namanya orang ngomong kan gurih, betul dah? Sing abot napa nih? Makanda. Masuk mobil grek lungguh, ini tak cegeleke, saya biasa tiduran kayak gini sebelum berangkat mulai niku dilalake enten pickup mundur niku jan jos banget. Mbuh niku pickup mundur, mbuh mboten weruh napa spione niku ora katon mau kabur mundur jan wah lah bikin membuat lukisan nang mobil niku jan Poldowo niku radak lho. Salah ngaji gitu ya aku. Kurang lebih seperti itu, Pak. Maksud saya begini, ketika ada sesuatu yang nempel di dalam hati, bagi hati yang di sana ada Allah itu memang sing selain Gusti Allah kaya kon ngusir gitu loh, Pak. Ya loro nek ditakoni loro memang nggih. Tapi itu mungkin lebih baik. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mohon gitu. Ngapunten nek jenengan pripun mboten ngertos kula. Sami mawon nggih. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Ya itu ya. Jadi innama ajral adza alaihim kaila takuna sakinan ilaihim. Kita dibikin tidak nyaman di sekeliling makhluk karena memang agar kita tidak terlalu nyaman kepada makhluk. Arada ayuz'ijaka an kulli syai'in hatta la yashghalaka anhu syai'in.
Allah Subhanahu wa taala membikin kita ini tidak nyaman, tidak senang, tidak terlalu kerasan dengan makhluk-makhluk itu biar kita tidak sampai lalai kepada Allah. Kita dibikin tidak nyaman itu agar kita sibuk dengan Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Aneh. Orang-orang seperti Rasulullah itu sudah jagonya itu. Jangan bisa bayangkan itu. Makan kurma satu itu lungguh gawe wong akeh ra karuan. Tapi yo bisa membuat kondak ternyata. Masya Allah. Berarti sing mentenagai itu kan bukan perkara zahir, tapi perkara rohani. Saya tanya, janjane sing menguatkan Sayyidina Bilal untuk tetap terus bertahan ketika disiksa, sing menguatkan sekelompok dari Rasulullah SAW yang di Syi'ab itu 2 tahun itu tidak ada interaksi dengan kaum yang lain. Pokoknya kaum Quraisy itu, kaumnya Rasulullah SAW itu di belakang di Syi'ab itu adalah tanah miliknya Sayyidina Abdul Muthalib ya. Sayyidina Abu Thalib, kemudian Sayyidina Abdul Muthalib, pokoknya Bani Hashim lah. Bani Abdul Muthalib itu disiksa di bagian belakang, tidak boleh bertransaksi dan sebagainya sekitar kurang lebih 2 tahun. Lalu sedemikian keprihatinan Rasulullah yang lain sampai Rasulullah SAW itu pada saat sholat itu, ini sudah sering saya ceritakan, tapi saya senang nek cerita tentang Rasulullah itu. Habis sholat itu kok kemudian Sayyidina Umar bin Khattab itu mengatakan, ya Rasul, sepertinya engkau terlalu capek. Loh kenapa? Karena saat sholat itu seperti ada suara klutuk, mungkin tulang ya, dikira. Ternyata bukan tulang. Oh itu bukan tulang. Itu ini dibukalah perut Rasulullah, ternyata batu-batu yang dibalut pakai kain ditempelkan ke perut, ditalikan di sana. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah, sedemikian beliau diberikan kekuatan seperti itu, padahal fisiknya itu benar-benar ditekan. Itu kira-kira karena saking kuatnya fisik atau karena saking kuatnya roh? Roh kan. Karena saking rohnya itu terlampau asik dengan Allah, sehingga kurang-kurangnya di bagian jasad itu menjadi tidak masalah. Orang-orang seperti beliau ini memberikan asupan untuk roh itu full. Kalau kita ini terlalu sibuk ngasih asupan kemana? Jasad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Andai pun ada apa bahasanya, basyir atau kabar gembira ya, kabar gembira. Kira-kira yang menguatkan orang seperti Sayyidina Bilal radhiyallahu an itu karena kabar kelak Islam akan menang sehingga Sayyidina Bilal lumayan iso dadi gubernur atau kabar bahwa itu diridhoi oleh Allah dan akan masuk surga. Kabar Islam akan menang atau kabar diridhoi oleh Allah dan masuk surga. Berarti hiburannya itu hiburan duniawi napa ukhrawi? Jadi kalau kita buka di dalam Al-Qur'an Ba'dur rahimakumullah yang ditemukan tentang Ghulibatir Rum dan sebagainya itu paling 1 ayat 2 ayat. Tapi kalau kita bicara terkait masalah hiburan ukhrawi itu setiap kali kita buka lembaran pasti ketemu hiburan ukhrawi. Jadi semangatnya kita berislam itu adalah semangatnya karena hiburan-hiburan ukhrawi. Itulah kenapa nama Rasulullah namanya juga Al-Bashir, yang menyampaikan kabar nopo gembira. Dan dididiknya para sahabat oleh Rasulullah itu dididik dengan kabar-kabar gembira semacam seperti itu. Nah, diri kita ini kayaknya saya termasuk kurang sering mendidik anak terkait kabar gembira, enake nang surga, enake ketemu Gusti Allah.
kurang sering. Saya kurang sering. Kadang-kadang paling-paling memberikan kabar gembira nanti tak belikan sepatu lho. Ngono tok ket biyen-biyen. Jane kan ora pati mutu to niki. Saya nek jenengan nggih insyaallah mun hiburane ukhrawi standar. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Sehingga karena terlampau senang dihibur dengan urusan-urusan ukhrawi, maka di dunia ini para sahabat itu dibilang kerasan ora pati kerasan. Biasa-biasa saja. Enggak begitu, ya kerasan ora kerasan lah. Kalau kita kan di dunia ini yo kerasan banget. Wong tiap dungan-dungane ya insyaallah aja mati dhisik ya. Gitu. Ini kita cerita terkait kehidupan para kekasih Allah ya, semoga kita dapat berkahnya. Ya Allah. Masya Allah, ya itu ya. Ya namanya ngaji hikam ya dari dulu ya seperti ini terus. Seperti ini. Maka nanti dipraktekkan di rumah masing-masing. Minimal sebelum tidur ya. Jenengan kan wajah-wajah sebelum tidur itu surah Al-Mulk lah ya. Al-Mulk napa Al-Ikhlas ya. Oh, Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Malah nek Al-Ikhlas telu sama dengan apa? Ya, alhamdulillah. Tapi yang gurih-gurih seperti itu pun saya lagi senang-senangnya meriwayatkan. Maksudnya saya lagi senang-senangnya ngajar untuk para santri begitu. Saya punya kitab dari Sayyid Muhammad Alwi itu tak baca pelan-pelan. Kok senang ya dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad ya. Harusnya hiburan-hiburan kayak gini tuh diulang lebih sering gitu ya. Diulang lebih sering kayak misalkan ya orang yang mandi sholat Jumat begitu ya, terus kemudian melakukan ini itu dan sebagainya seperti haji itu harus sering-sering itu. Terus orang yang wudu nanti akan bercahaya dan sebagainya. Oh, mau nggak disering-sering? Bukan apa-apa, biar kita semakin rindu kepada alam abadi yakni akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dah maghrib, demikian yang dapat saya sampaikan. Intinya kita ini disuruh meninggalkan dunia sebelum benar-benar napa meninggal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.